Oke, kami dari kelompok B akan mempresentasikan study case week 10 yakni dengan judul diskriminasi siswa akibat tunggakan SPP. Jadi next. Itu ini adalah kelompok kami. Saya Aditya Raka dengan nomor NRP 066. Habis itu ada rekan saya yakni Anissa Banuwati dengan NRP terakhir 115 dan Yosua Ambarita dengan NRP terakhir 037. Jadi next. Eh, Oke. Baik, pertama itu ada konsep keluarga dan rumah tangga, di mana keluarga inti itu antara anak dan orang tua, sehingga anak itu sebagai penerima keputusan orang tua dalam konsumsi pendidikan. Dan juga orang tua itu sebagai agen utama dalam menentukan kemampuan dan pilihan pendidikan untuk anak. Sehingga seperti contoh kasus tersebut, kan orang tua yang memilih anak tersebut untuk sekolah di tempat tersebut. Selanjutnya itu ada peran keluarga sebagai agen sosialisasi, konsumen, dan pendidikan. Karena keluarga kan mengajarkan nilai pentingnya pendidikan. Contohnya, anak harus kuliah dan harus lulus sarjana. Sehingga nilai itu mempengaruhi cara pikir anak dan status sosialnya. Dan juga ada kendala ekonomi keluarga. Contohnya pada kasus tersebut, karena adanya kendala ekonomi keluarga, maka mempengaruhi konsumsi pendidikan. Dan juga ketika orang tua mengalami beban finansial, seperti contoh di studi case tersebut, menggunakan SPP, maka anak akan mendapatkan kondisi belajar yang tidak ideal. Makanya seperti di kasus tadi, anak dihukum duduk di lantai karena orang tua menunggak. Karena hal tersebut, eh, maka guru kan guru akan memberikan teguran gitu. Makanya anak yang seharusnya bahagia, tapi gara-gara kena teguran, akan mempengaruhi pengalaman sosial dan psikologis anak dalam sekolah. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk peran orang tua dalam pembentukan nilai konsumsi, yang dimana orang tua yang mengalami kesulitan membayar SPP itu tetap berusaha memenuhi tanggung jawab pendidikan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa bagi banyak keluarga, terutama dari kelas sosial ke bawah, pendidikan itu dianggap sebagai kebutuhan primer. Meskipun mereka menghadapi keterbatasan ekonomi, nilai bahwa pendidikan itu harus dipenuhi sudah tertanam kuat dalam keluarga. Jadi keputusan konsumsi dalam keluarga itu tidak selalu didasarkan pada kemampuan ekonomi, tapi juga pada nilai dan keyakinan bahwa pendidikan itu adalah prioritas. Next. Untuk tekanan sosial jika tidak mampu menyesuaikan. Siswa yang menunggak SPP ini justru mendapatkan perlakuan diskriminatif itu dari pihak sekolah. Ini menunjukkan adanya tekanan sosial di lingkungan pendidikan di mana kemampuan finansial itu menjadi ukuran layak atau tidaknya seseorang mendapatkan perlakuan tertentu. Hal ini menggambarkan bahwa status ekonomi keluarga secara langsung itu mempengaruhi posisi sosial anak di sekolah dan pengalaman belajarnya. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelas sosial. Sebelum itu saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Kelas sosial mencerminkan tingkatan status dalam masyarakat yang ditentukan oleh faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Perbedaan ini menciptakan jarak sosial dan mempengaruhi perilaku konsumsi. Habis itu kaitannya dengan kasus yang disebutkan tadi, ini diskriminasi siswa karena tunggakan SPP menggambarkan bagaimana status ekonomi keluarga mempengaruhi perlakuan dalam lingkungan pendidikan. Siswa dari kelas sosial rendah menjadi rentan terhadap stigma atau perlakuan berbeda karena dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban finansial sekolah. Di next. Itu ada hubungannya sendiri yakni anak dari kelas atas biasanya mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik karena orang tua memiliki sumber daya yang memadai. Sebaliknya, keluarga kelas bawah menghadapi keterbatasan biaya yang berujung pada hambatan pendidikan. Contohnya sendiri yakni kasus di Makassar ini menunjukkan ketimpangan akses pendidikan.
Ketika kemampuan membayar dijadikan dasar perlakuan, sekolah tanpa sadar memperkuat stratifikasi sosial di mana siswa mampu dipandang lebih berharga dibanding siswa dengan keterbatasan finansial. Jadi next. Situ ada persepsi status sosial di sekolah, siswa juga membentuk identitas sosial melalui perbandingan ekonomi, misalnya dari kemampuan bayar SPP, pakaian, atau fasilitas pribadi. Di sekolah, hal ini memunculkan persepsi adanya murid kaya versus murid miskin yang berdampak pada interaksi sosial. Kaitannya dengan kasus ini yakni diskriminasi terhadap siswa yang menunggak SPP, menandakan adanya pembentukan hierarki sosial, adanya pembentukan khusus yang terbentuk dari lingkungan tersebut, di mana kemampuan ekonomi menjadi simbol. Sosiolog pendidikan dalam berita juga menyoroti bahwa fenomena ini menumbuhkan rasa rendah diri dan keterasingan sosial. Di next. Habis itu ada konsumsi pendidikan sebagai simbol status sosial. Pendidikan juga berfungsi sebagai simbol status sosial seperti sekolah unggulan, seragam mahal, atau kemampuan membayar SPP tinggi menjadi penanda prestis sosial keluarga. Kaitannya sendiri dengan kasus yakni tunggakan SPP diperlakukan bukan sekedar masalah administratif, tetapi sebagai indikator status sosial keluarga siswa. Sekolah dan masyarakat secara tidak langsung memperlakukan siswa miskin dengan stigma bahwa mereka tidak pantas berada di lingkungan tersebut untuk memperkuat citra pendidikan sebagai komoditas kelas. Di next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.